好的，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Ya, selamat datang ke program menjawab hari ini. 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? Oke, 都能听清楚是吧？Ya, suara saya bisa kedengaran jelas ya. 好的，那如果大家今天有什么问题的话，可以写在评论区，好吗？Jadi kalau teman-teman hari ini ada pertanyaan apa, seperti biasa, boleh diketikkan di kolom chat. Sambil saya share dulu papan tulis ya. Oke，大家都过得怎么样？希望一切都顺利ya. Semoga teman-teman selalu dilancarkan. Boleh menjawab di kolom chat pakai bahasa Mandarin ya. 大家可以用中文回答，好吗？我们来看一下我们的白板，kita coba lihat ke papan tulis kita ya. Oke，出现了吗？OK，好。那我看一下大家给我写了什么问题，好吗？Coba saya lihat ya pertanyaan dari teman-teman semua pada hari ini. Oke, hari ini sudah hadir ada Pak Amin, Pak Andreas ya. Oke, saya bacakan Pak Andreas ada kalimat untuk kita semua. 看一下把 Andres 给大家写了什么啊？老师晚上好，好久不见了，您最近怎么样？谢谢 b a Andreas，我最近很好过得很不错。您呢？很高兴您平安快乐的回来了。好，谢谢您的祝福呀，terima kasih buat doanya Pak Andreas 呀。今天我身体不太好哦，您不舒服是吗？因为我的心脏病，医生检查了我的心脏状况，发现我的一条动脉完全堵塞了。Oh, jadi Pak Andreas lagi em, sakit ya sebenarnya ya, kondisi kesehatannya tidak begitu baik teman-teman. Karena beliau sudah cek ke dokter jantung dan ada penyumbatannya di satu pembuluh darah jantung. 需要做支架手术，我只好向上帝祈求，希望一切都会好起来。谢谢老师。那我在这儿呢，也代表我们的同学，希望您早日康复，希望您的手术呢能顺顺利利的。我们大家为您祈祷ya. Jadi kita berdoa semoga Pak Andreas cepat pulih kembali, terus operasinya bisa berjalan lancar ya. Kita doakan bersama-sama ya. Pak Andreas 也要加油然后乐观ya, optimis juga dan semangat karena ada doa-doa dari kita semua ya. Oke, eh, 多注意休息juga perhatikan untuk istirahat juga ya Pak ya. Oke,再来 kita lanjut berikutnya. Ibu Lina, 老师下午好，我能听清楚。好的，bisa kedengaran jelas ya. Ada Frankie juga. Oke, 下午好, Pak Amin. 下午好. 再来是, ini ada kalimat dari Bu Lina ya. Saya bacakan berdasarkan urutan chat yang masuk. 我喜欢看 anggrek 花. Anggrek 是兰花. Ya, jadi kita kalau di Jakarta ada satu mall namanya Taman Anggrek. Dulu kita eh, terkenal banget kita bilang Lanhua Yuan gitu ya. Taman Anggrek itu ditranslate ya. Jadi anggrek itu adalah Lanhua ya, anggrek, bunga anggrek Lanhua, bunga anggrek。所以您可以换一下啊，我喜欢看兰花 bunga anggrek. 好，kalimat ini udah benar ya. 再来，下面还有一个句子，我最喜欢吃 Kentucky Fried Chicken. Oke, ini juga dia ada translatean Mandarinnya namanya Kentucky. Jadi yang apa namanya? Merek-merek yang sudah lama, sudah terkenal gitu ya. Mereka punya translatannya gitu teman-teman ya. Memang secara internasional tuh punya. Jadi teman-teman kalau nanti misalnya di China
lagi jalan-jalan ke sana, dia tulisannya sudah Mandarin ya. Kentucky itu Kentucky. Kentucky ya, translatannya ya. Ji dari 基础的基，肯德基。Nanti di China juga teman-teman lihat tulisannya pasti kayak gitu. Kentucky Fried Chicken ya. Kentucky. Ini saya singkat aja ya teman-teman ya. Memang secara internasional dia tulisannya memang begitu, udah paten gitu ya. Jadi kalau yang ini kan bunyi, dia nggak ada artinya teman-teman ya. Lebih ke KFC, Kentucky gitu. Dia ambil dari bunyinya saja. Oke, ini ada dua. Jadi saya sudah bantu lengkapi untuk kosakata yang belum ada ya dari Bu Lina. Untuk format susunannya sudah benar. Oke, kita lanjut lagi. Ni hao lao shi, ini dari Bu Lina yang ada di Pekalongan ya, jadi Bu Linanya beda orang. Lao shi, adakah format atau aturan khusus untuk tata letak tuo dalam kalimat tuo, maksudnya yang banyak ya, atau betapa ya. Coba saya lihat kalimatnya ya. Saya menemukan beberapa kalimat di bawah ini dengan letak tuo yang berbeda. Mohon penjelasannya. Oke, saya coba lihat dulu kalimatnya ya. Nomor satu, 今天比昨天多冷啊。Biasanya kalau di sini yang saya tahu ya Bu, eh, apa namanya nggak perlu pakai tuh. Jadi tuh itu sebenarnya di sini jadi mau bilang bahwa lebih lebih dingin gitu ya dibandingkan kemarin. Jadi kalau kalimat ini diartikan 今天比昨天多冷啊. Di sini tuonya kalau dihilangkan pun dia tidak terlalu masalah Bu. Jadi di sini dia sebenarnya memiliki makna lebih lebih dingin dibandingkan apa kemarin. Jadi hari ini lebih dingin dibandingkan kemarin. Nah, lebihnya itu sebenarnya sudah diwakili sama pi. Jadi kalau kalimat ini nggak pakai tuh, menurut saya lebih oke gitu, lebih simple dan tidak berbelit-belit malah gitu ya. Jadi 今天比昨天冷. Kalau tuh 冷了 artinya ekspresi aja bahwa hari ini lebih dingin dibandingkan kemarin ya. Oke. Kalimat ini oke, terus lanjut ya. Saya lihat maksudnya posisinya beda-beda. Oke. Yang kedua, 我一共花了80多块. Ya, kalau ini posisinya di uang. Kalau tadi kan cuaca ya, cuaca dan dia di depan adjektif, di depan kata sifat. Jadi misalnya 多冷,多远. Wah, 你家多远啊?看来是不能去了. Ya, misalnya rumahmu jauh banget gitu maksudnya ya, terlalu jauh jadi saya nggak bisa pergi. Di situ dia ditaruh di depan kata sifat. Nah, berikutnya yang nomor dua. Jadi memang satu dan dua itu konteksnya berbeda ya. Berbeda dalam sisi arti dan juga penggunaan. Nah, yang kedua, 我一共 itu total ya. 我一共花了. Teman-teman boleh lihat kalimatnya di kolom chat. Jadi saya nggak tulisin biar kita bahas jadi lebih cepat ya. 我一共花了80多块. 80多块 berarti 80 dolar lebih. 80 dolar lebih. Kan dia pakai kuai sebagai satuannya. Ini biasa untuk negara-negara yang bermata uang dolar. Contohnya China, terus apa namanya? 美国也是用 Jadi yang bermata uang dolar itu boleh pakai. Tergantung mata uangnya negara China atau Amerika, misalnya US dollar ya, 美元 atau renminbi, semua bisa pakai kuai. Nah, di sini tuo mungkin ibu merasa lah kok tuonya jadi setelah angka gitu ya. Bukan, di sini tuo itu dia fungsinya adalah menyatakan bahwa eh, saya membelanjakan uang 80 dolar lebih. Di sini dia kayak bahasa Indonesia 80 dolar lebih. Kayak kita misalnya 90 ribu lebih. 90 ribu berarti 9万多. Di situ fungsinya itu. Jadi eh, konteksnya beda Bu. Gitu ya. Jadi jangan dilihat bahwa kenapa si tuo nggak konsisten ya. Kadang di depan kata sifat kok kadang dia di belakang angka gitu ya. Jangan, kalau itu jangan dijadikan patokan seperti itu. Tapi kita lihat dia berfungsi dengan artinya apa. Kalau yang pertama kan dia lebih ke lebih gitu ya, atau sangat itu dia di depan kata sifat. Tapi kalau kalimat kedua persis kayak bahasa Indonesia fungsinya lebih. Misalnya 80 lebih, 90 lebih, 900 lebih. Jadi dia posisinya kayak bahasa Indonesia tuh. 900 lebih berarti 900多.
Misalnya, 老师，new normal 的学生有多少？Misalnya ya, ada orang tanya saya, oh murid new normal ada berapa? Oh, 我猜呢, menurut tebakan saya digabung dengan kelas-kelas yang lain, misalnya contoh, 我猜应该有1000多, harusnya sih ada 1000 lebih. Nah, 1000 lebih, gitu ya. Konteksnya berbeda, Bu, gitu ya. Oke. Jadi tool sebenarnya menurut saya dia banyak fungsi, tinggal konteksnya aja. Makanya posisinya beda, Bu. Itu yang saya bisa bantu jelasin ya. Oke, lanjut nomor 3. 牛肉比鸡肉贵10块多. Nah, Ibu lihat nggak kalau dia melambangkan angka, maksudnya kayak nomor 3 saya jelasin dulu bagi teman-teman yang mungkin dengar belum paham. 牛肉 berarti daging sapi dibandingkan daging ayam lebih mahal $10 lebih, 10块多. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa selagi konteksnya sama, dia akan konsisten posisinya. Ya, nomor 2 dan 3 itu konteksnya sama. Konteks tuh artinya sama, makanya posisinya sama kan. Dia selalu di belakang angka. Jadi kalau misalnya saya mau bilang kayak tadi saya contohin murid, kalau di kalimat kan contohnya uang. Kalau murid juga sama kan, misal angkanya tadi 1000 lebih, maka dia ditaruh di belakang angka. Kayak gitu ya. Jadi konteks nomor 2 dan nomor 3 sama, makanya posisinya sama. Jadi kita perlu melihat bahwa dia konteksnya apa. Makanya teman-teman kenapa kadang-kadang saya tanya, ada contoh kalimat nggak? Karena kadang-kadang ada beberapa kosakata itu dia punya beberapa arti tergantung dia masuk ke konteks kalimat apa gitu ya. Oke, nomor 2 dan 3 sama konteksnya ya. Kemudian nomor 4, 这个包比那个包贵多500块. Eh, Bu, ini kalimatnya Ibu ngambil dari buku atau seperti apa, Bu? Ya, kalau misal nomor 4, 这个包比那个包贵500, 贵多, jadi lebih mahal 500 dolar gitu ya. Di sini dia adalah perbandingan, Bu. Jadi sebenarnya apa namanya? Fungsinya dan konteksnya berbeda. Mungkin teman-teman merasa, "Lah tadi kan angka ya, harusnya di belakang angka dong ya." Iya, makanya kita nggak belajar secara, kalau saya bilang apa ya, textbook, bukan. Kita belajar berdasarkan arti si kalimat, ya. Oke, nomor 1 dan 2 dan 3 udah jelas ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 4 yang saya bacakan barusan. Ini juga benar, cuman yang saya mau, ajak teman-teman untuk pahami adalah nomor 4 itu penekanannya adalah mau bilang lebih mahal, bener nggak? Lebih mahal $500 dibandingkan yang itu. Sampai sini, paham konteks artinya dulu? Ya, jadi bukan uangnya yang lebih banyak, bukan, tapi maksudnya dia lebih mahal $500. Kita mau bilang, "Oh, ini lebih mahal $500." Konteksnya sudah beda sebenarnya. Jadi makanya formatnya adalah kue, lebih kan gini ya, eee, harusnya kita mau bilang simpelnya adalah 这个包比那个包贵. Itu satu kalimat. Tapi orang ini mungkin mau efisien, dia langsung nyambungin di belakang. Misalnya contoh, ibu kasih tahu saya, tas ini lebih mahal $500 dibandingkan tas itu. Lebih mahal dulu, sorry, lebih mahal. Maka bahasa Mandarinnya adalah 这个包比那个包贵. Oke, begitu saya terima informasi ini, saya tahu, oh berarti si tas ini lebih mahal. Tapi saya tahu nggak tasnya mahal berapa banyak? Nggak tahu, karena informasinya cuma sampai kue. Tapi kalau misal orang yang kasih tahu saya, mau kasih tahu lagi mahalnya lebih mahal detail gitu ya, $500, dia boleh tambahin di kalimat kedua, kalimat berikutnya. Lebih enak sih sebenarnya ya. Artinya dia bilang, 这个包比那个包贵. Eh, terus saya tanya dong ya, 贵多少呢？贵多少？Jadi ini logikanya dari sini. Kalau pertanyaan berikutnya, saya akan tanya, 贵多少? Kan lebih mahal, tapi, dia nggak sebutin angka, kan saya nggak tahu lebih mahal berapa banyak. Saya akan tanya, 贵多少? Masih ingat 多少 berapa ya? Lebih mahal berapa emangnya? Baru orangnya jawab,
kue itu 500 kuai. Ini nih, sebenarnya dari sini Bu Lina. Cuman di kalimat nomor 4 tuh orangnya mau jadiin satu, dua informasi itu. Jadi makanya digabung. Tapi secara grammarly polanya tetap sama kan. 贵多少？贵多500块 gitu. 这个包比那个包贵多500块. Kalau langsung saya nggak sebutin angka di kalimat ini boleh nggak? Boleh juga. 这个包比那个包贵多了. Pakai to terus le. Artinya jauh lebih mahal. Kalau bahasa Indonesia kita bilang gitu. Ya, jadi ini penggayaan kalimat sebenarnya dia tetap ada pola. Cuman konteksnya aja. Beda kan? Yang pertama tentang eh, betapa dingin, adjektif. Terus yang kedua dan ketiga itu tentang angka dan angkanya lebih, ya kan ya. Jadi ekor-ekornya kita nggak sebutin kalau kita bilang. Nomor dua itu misal 10 dolar lebih, mungkin 12, 13. Angkanya kita nggak sebutin kira-kira. Itu konteks kalimat kedua dan ketiga. Konteks kalimat keempat yang barusan saya bahas. Sebenarnya dia ada dua informasi. Tapi digabungin jadi satu, artinya mahal, terus dia langsung detailin mahalnya seberapa banyak. Kalau enggak, misal orang cuma kasih tahu saya mahal, ya saya tanya dong ya, 贵多少呢? Oh, 贵多500块 老师. Oh gitu, misalnya saya mau milihnya tas ini. Nah, saya pikir keduanya harganya sama. Tapi mungkin teman-teman bilang, oh 老师,价钱不一样. Ah, 价钱 tuh harga ya, 价钱不一样. 这个包比那个包贵. Kue多少呢? Misalkan teman-teman kasih tahu saya, oh ini lebih mahal berapa banyak? Dari sini, Bu. Makanya, kue itu 500 kuai. Asalnya dari pertanyaan ini sebenarnya. Gitu ya. Semoga membantu untuk pemahamannya teman-teman. Oke, 再来是 ada yang saya buat sendiri, ada yang dari media lain, 老师. Oh, oke. Iya, nggak apa-apa. Karena gini, bahasa ya. Bahasa itu selagi grammarnya benar, em, apa ya kita bilang gaya bahasa. Teman-teman, bahasa Indonesia kita sebenarnya ada ya namanya sastra. Gaya bahasa itu tiap orang berbeda. Ya, tapi selagi grammar sama penggunaannya benar, tidak salah gitu. Cuma kitanya yang bisa memahaminya itu. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 5. Mama 多吃一些水果. Ini berarti kalimat langsung ya. Maksudnya saya kasih tahu ke mama, terus saya bilang banyak makan ya. Jadi situ ternyata kalau teman-teman lihat di sini dia punya banyak fungsi ya dari tadi ya. Sekarang nomor 5 tuh konteksnya beda. Bedanya adalah dia ditaruh di depan kata kerja. Artinya kita menyarankan orang atau memberitahu orang untuk lebih melakukan sesuatu action. Misalnya, Mama 常常 闭结itu artinya susah buang air gitu ya. Jadi kita kayak kasih saran ke mama, Mama 你要多吃一些水果。多吃一些水果，比如说很健康. Nah, ini biasanya kalimat-kalimat yang kita nyaranin ke orang tuh lebih banyak makan buah-buahan supaya sehat. Terus lebih banyak makan apa lagi ya? Lebih banyak makan apa ya? Oh, 多喝白开水. Kalau tadi makan, sekarang minum. 多喝白开水. Jadi teman-teman ini situ banyak banget konteksnya. Tinggal teman-teman lihat. Oh, konteksnya saya mau bilang banyak makan ini, banyak minum ini ya, supaya sehat misalnya. Nah, maka situnya jadi banyak, artinya kita menyarankan orang tersebut untuk melakukan sesuatu action. 多写, 多看, 多写, banyak nulis, latihan nulis aja, lama-lama hafal. Misalnya teman-teman pengen bisa nulis gitu ya. Terus 多听, 多听汉语呢，大家要多听，比如说看电影、看电视，或者对不起，听汉语歌gitu ya. Contoh, 多听. Jadi banyak dengar supaya bisa melatih pendengaran. Contoh itu 多听. 大家可以多听多看 banyak baca terus 多练习. Nah, di situ teman-teman lihat gak? Formatnya adalah dia di depan si kata kerja. Ya, konteks kelima beda lagi. Apa namanya? Arti. Ya, oke ya. Kita lanjut. Nomor 6, 我就吃了半碗饭,没多吃. 没吃多. 没吃多 berarti tidak makan banyak.
Jadi kita cuma menekankan bahwa misal contoh nih, orangnya ngeluh sakit perut. Terus saya pikir dia sakit perut karena kekenyangan. Ya, misalnya 我肚子疼. Terus saya bilang, orang itu bilang 我肚子疼. Terus saya bilang, oh 你吃多了吧?你吃多了吧? Artinya kamu kelebihan makan ya. Makanya kembung dan sakit perut. Itu asumsi saya. Terus orang tersebut jawab saya dengan kalimat ini, 我就吃了半碗饭，没吃多. Jadi saya hanya makan setengah mangkok. Jadi nggak makan banyak kok gitu ya. 没吃多. di sini itu bukan yang kayak tadi menyarankan ya. Kebalik kan? Tapi bukan. Dia lebih ke menyatakan bahwa saya nggak makan lebih dari takaran. Beda dong. Konteksnya beda. Yang tadi itu menyarankan banyak-banyak ya. Banyak-banyak istirahat. Misalnya kayak tadi Pak Andreas saya bilang, 注意休息，好好休息，多休息. Saya menyarankan. Konteksnya beda. Saya menyarankan banyak istirahat, banyak latihan, banyak dengar, ya kan? Tuo di depan. Tuo, terus kata kerja. Tapi kalau yang konteks nomor 6, itu adalah kata kerja dulu baru tuo, di mana yang jadi utamanya adalah si kata kerjanya. Kita mau nekanin bahwa saya nggak makan di luar batas, di luar standar. Itu artinya 没吃多. Terus misalnya ini contoh 吃, boleh nggak kata kerja yang lain boleh dicontohin nggak? Boleh. 没喝多, contoh kita jemput teman, terus kita lihat dia mabok gitu ya. Terus kita bilang, wah, 你喝太多了吧? 你醉了gitu ya. Kamu minum terlalu banyak, kamu mabok. Terus dia bilang, misalnya dia bilang, 没有没有,我没有喝多. Ya, di situ pakainya seperti itu konteksnya. Ya, oke. Saya lanjut dulu. Nomor 7. 在我们班上就有100多个学生. Nah, kalau ini sama dengan konteks 2 dan 3. Dia di belakang angka yang menyatakan angka ekor-ekornya itu nggak dijelasin detail. 100 lebih, mungkin 110, 120, 130 itu semua 100 lebih. Makanya dia pakai i pak itu gitu ya. Oke ya, ini sama formatnya dengan nomor 2 dan 3. Teman-teman boleh buka kolom chat ya. Saya lagi bacain apa kalimatnya Bu Lina yang pakai Hanzi. Chattingannya paling atas kayak gitu ya. Cuma kalau teman-teman yang baru masuk kayaknya chattingannya nggak kelihatan deh. Ya, kayaknya ya. Oke, saya lanjut lagi. Nomor 8 berarti ya. 他的手术需要多久? Nah, kalau 多久 ini dia memang satu frase, Bu. Jadi bukan maksudnya kapan dipakai begitu. Enggak, ini dia 多久 memang satu kosakata yang artinya berapa lama. 就是多长时间 sama. 多久,多长时间 sinonim. Mereka memang per frase sudah satu kesatuan ya. 多久 berapa lama. Tidak bisa dipisah-pisahkan kenapa jadi tuo di depan cio. Ya, kayak gitu. Enggak, tojo memang satu frase. Berapa lama. 再来是第9, 他买了1斤多面条. Ini sama ya, 1斤多 terus 1块多10 uh, apalagi 10块多 itu sama di sini. Jadi um, 等一下。1斤多 1 kilo, setengah kilo lebih kayak bahasa Indonesia. Setengah kilo lebih berarti bisa jadi setengah kilo lebih berapa ons gitu ya. Kayak gitu ya, kira-kira. Jadi kalau yang dari tadi itu angka, terus tuo ya, ini angka. Oh, pininnya belum ya. Izin tuo. Angka, bilangan, terus ada tuh di belakang, itu artinya lebih. Di mana lebihnya itu nggak disebutin detail gitu ya. 他买了1斤多面条. Jadi mie-nya dia beli setengah kilo lebih, mungkin setengah kilo lebih 2 ons gitu ya. Ada koma-koma di belakangnya ya. Oke, 再来是第10, 我买了10多件衣服. 我买了10多件衣服. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, apa namanya? Kalau dia apa namanya adalah jadi gini, 面条. Saya tulisin bendanya ya.
biar bisa kelihatan formatnya. Mientiao. Mientiao itu nggak bisa dihitung pakai satu, dua, tiga. Dia pakai ukuran berat. Makanya, karena dia nggak bisa dihitung pakai satu, dua, tiga, dia pakai hitungan berat, maka situ ditaruh di belakangnya. Tuo itu. Sampai sini oke? Nah, terus kemudian kalau ifu itu bisa dihitung satu baju, dua baju, tiga baju. Makanya si tuo ditaruh di apa belakang angka, 10多件. Dia nggak pakai 10件多, enggak. 10多件衣服, gitu. Ya, nomor 9 dan 10 seperti itu. 10多件衣服. Terus, Laoshi, kalau menurut Laoshi jelasinnya per konteks, berarti saya hafalannya banyak dong ya. Enggak. Kalau menurut saya yang kayak gini tuh jangan dihafal. Terus gimana dong? Dikuasai dengan dibiasakan. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh berarti kalau dibiasakan, contoh nih, saya ngambil pola dulu yang nomor 9. Berarti saya cari ya kata-kata, kosakata atau kata benda yang dia nggak bisa dihitung satu 2 3 kayak gula, terus kayak garam, ya itu masuk ke konteks bilangan nomor 9. Kata-kata benda nomor 9. Ya, baru diganti-ganti supaya terbiasa. Kalau enggak, teman-teman kalau misalnya semua mau dihafalin, yang ada semuanya lupa. Ya, jadi jujur bahasa itu ada satu kebiasaan sebenarnya. Jadi bukan semua dihafal terus dianalisa pakai logika. Kalau itu bakal berat dan bakal merasa kok kayaknya ngeblank semua ya gitu ya. Jadi saran saya jelasin, saya pahamin dulu baru saya bisa jelasin sebenarnya. Jadi maksud saya jangan jadi bumerang. Ini kan ada 10 kalimat dengan konteks tuh yang berbeda konteks. Maksud saya jangan jadi bumerang tuh jadinya kok ribet ya bahasa Mandarin. Enggak sih sebenarnya, 不是大家想的那么复杂, bukan serumit yang teman-teman nangkap, 不是. Kalau menurut saya, ini cuman dia beda konteks sama perlu pembiasaan. Kalau misalnya orang tanya saya, 老师你买了几件衣服? Oh, 我买了10多件衣服. Saya beli 10 lebih baju gitu ya, 10多件 gitu. Kalau jadi gini teman-teman, si 10 kan dia bulat satu satu angka. Nah, tinggal 10多件 misalnya 11, 12, 13 saya nggak sebutin, makanya tuanya ditaruh di depan si kata bilangan. Tapi kalau izin tuh itu kan setengah kilo koma-koma gitu. Maksud saya nggak bulat gitu. Tapi kalau 11 kan ada 11 itu kan ada satu itu bulat bendanya. Sampai sini paham nggak nomor 9 dan 10? Kayak gitu ya. Cuman sama saran saya, kalau teman-teman belum sampai situ, eh, jangan dianalisa dulu ya. Saya takut soalnya, karena bagi yang sudah advance, sesuai levelnya, dia akan senang. Tapi bagi teman-teman yang basic, saya takut menciptakan satu asumsi bahwa, wah, 老师 jelasin tuh saja itu banyak banget konteksnya. Kayaknya bahasa Mandarin memang susah. Saya takut itu. Sebenarnya enggak. Teman-teman perlu belajar sesuai tahapannya. Ya, itu saya hindari banget karena begitu teman-teman punya asumsi itu susah, itu bakalan susah jadi kenyataannya gitu ya. Jadi saya tahu hari ini yang hadir kan beda-beda level. Makanya kenapa saya disclaimer dulu yang ini. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang merasa oke, kayaknya saya belum sampai ke situ untuk memahaminya. Nggak apa-apa. Stop dulu di yang bagian teman-teman paham dulu. Lain kali boleh tanya nggak? Oh boleh banget. Lain kali boleh nggak Lucy tolong jelasin lagi di konteks ini? Boleh juga. Boleh banget ya. Jadi beda level ya. Karena makanya hari ini program menjawab itu pertanyaannya tidak bisa saya kontrol benar teman-teman dari berbagai level dengan pertanyaan berbagai level. Ya, cuman saya disclaimer buat yang bisa jadi baru basic terus ikut kelas ini, ikut program hari ini takutnya mabok. Ya, jadi begitu mabok, asumsinya adalah bahasa Mandarin susah. Tidak ya, bahasa Mandarin itu ada levelnya gitu ya. Level maksudnya sesuai kita. Ya,
Contoh anak SD kelas 1 dikasih bahan anak SD kelas 4 kan mabok ya, teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi disclaimer dulu ya. Oke, saya lanjut dulu ya. Semoga penjelasannya bisa membantu Bu Lina. Oke, Bu Lina ada pertanyaan berikutnya. Lalu nomor 2 dan 3 tuh boleh sebelum dan sesudah kuai ya. Sama aja ya, Laoshi. Eh, yang mana? Ya, boleh. 10多块. Jadi enggak, 10多块itu 11, 12, 13. Sedangkan kalau 10块多 itu jadi gini, 10多块, 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 itu berarti 10,2 gitu. Atau 10,3, 10,4. Itu maksudnya. Tapi kalau 10块, kalau ibu tanya konteks arti ya, 10块多 itu berarti 11, 12, 13. Seperti itu. Ya, jadi eh, bukan bebas maksudnya taruh di sini, push, push. Dia beda arti soalnya ya, kayak gitu. Jadi 10多块, 10多, 10 lebih berapa? 10 lebih kok, 10,2, 10,1, 10,3. Tapi kalau 10块多, 11, 12, 13. Ini Bu Lina, untuk nomor 2 dan 3. Selain penjelasan format ya. Kayak gitu. Sampai sini cukup jelas? Oke, sip. Ah, kita lanjut. Ada Ibu Eliana yang nanya, 老师，如果多吃水果单把 ditambah 一些, maksudnya boleh nggak gitu ya? 多吃一些水果, boleh. 一些itu artinya beberapa sebenarnya. Jadi kalau misal Ibu nggak ada arti beberapa, langsung aja 多吃水果,多吃蔬菜, itu sayuran, 多喝白水, 白开水, boleh. Jadi nggak pakai 一些, nggak apa-apa. Ya, boleh, boleh. Cuman artinya aja nggak ada sebagian. 一些 itu artinya sebagian. Oke, 再来是 ini selesai. Harusnya sudah semua. Oke, baik. Tidak ada yang lagi di sini. Baik, kalau gitu saya lanjut dulu ya ke Bu Lina di bawahnya lagi ya. Kebetulan namanya sama. Mama 拿给我他的拖鞋给我穿. Iya, Bu Lina kalimat kayak gini dihindari kalau misalnya mau tuh eh, tidak se tidak perlu serumit ini. Jadi langsung aja eh, Mama 给我拿拖鞋穿 cukup. Jadi gini, Mama 给我 nak, jadi mama ambilin saya gitu ya bahasa Indonesianya ya. Ambilin apa? 拖鞋, sandal. Terus ibu kan mau tambahin kata kerja lagi di belakang. Chuan. Kayaknya ini sesi sebelumnya juga sama ya. Ada kalimat yang seperti ini ya. Ya, saya agak deja vu ya. Berasa kayaknya ngulang gitu ya. Nggak apa-apa. Jadi kalau ibu tetap maunya bilang, oh sih saya mau kasih tahu orang yang dengar bahwa si mama ambilin saya sandal untuk dipakai. Boleh, tapi ya seperti ini formatnya ya. Mama 给我拿拖鞋穿. Cukup. Kalau ibu kan, Mama 拿给我她的拖鞋给我穿. Diulang 给我-nya 2 kali. Ya kan ya? Nggak usah Bu. Jadi langsung begini aja. Mama 给我拿拖鞋穿. Kalau enggak sebenarnya simpelnya adalah Mama 给我拿拖鞋. Mama ambilin sandal untuk saya gitu ya. Itu juga udah cukup sih ya, tapi kalau tetap mau ada cuan pakai boleh setelah beres kalimat ini baru di belakangnya ditambahin kata kerja tambahan ya. Terus kalimat berikutnya Mama 送给我一个戒指. Oke, kalau 送给 di sini dia adalah bawaan dari, jadi teman-teman saya minta untuk dibedakan gitu ya.
Ke ini adalah untuk. Dia adalah preposisi artinya. Tapi kalau kalimat kedua, mama, sung, ke, ini dia adalah satu. Artinya menghadiahkan, memberikan. Dia sebagai kata kerja. Menghadiahkan atau memberikan. Sungkei, wo, berarti memberikan kepada saya apa? Ike, jie, cincin maksudnya ya. Kalau cincin pinginnya begini Bu, ya. Jie, cincin. Itu Bu Lina yang saya bisa bantu koreksi dari format kalimatnya. Gitu. Oke? Ini cincin. Jie. Oke, 再来是 di bawahnya ada Ibu Chunrong yang sudah hadir. Terus bawahnya lagi masih ada kalimat Bu Lina. Saya bacain dulu ya. Meme 很会梳头发. 梳头发 tuh sisir rambut ya. Benar. Kalau ini kalimatnya udah benar ya. OK，再来是 Frankie 老师，我有2个问题。OK，举办跟举行有什么分别呢？是不是他们的意思是 mengadakan？betul，举办 sama 举行 beda ya。OK，OK，举办sama-sama di bahasa Indonesia artinya mengadakan. Ya, cuman di konteksnya kita berbeda. 举办 itu biasanya acara. 举办 生日会, 举办 acara. Misalnya eh, apa namanya pesta ulang tahun, 生日会, acara ya, 生日会. Terus selain acara ulang tahun apalagi? 举办汉语桥比赛. Itu Chinese Bridge. Kayaknya sekarang sudah sangat banyak level, ada mahasiswa SD, SMP, SMA. Ya, misalnya 举办什么什么 bisai gitu ya. Mengadakan perlombaan. Jadi sorry. Acara terus perlombaan juga boleh. Konteksnya itu maksudnya. Mengadakannya konteksnya acara, perlombaan. eh Berarti bisa ya, bisa dipakai di sini. Terus ada lagi, sebentar ini kok nggak bisa ditulis ya. Oh, oke, bisa. Oke, eh, bisa perlombaan. Terus mengadakan apa lagi? Kalau teman-teman yang di dunia kerja mengadakan pameran, itu namanya jupan, ya. Acara perlombaan, teman-teman kalau mau tambahin pameran, konteksnya di situ. Jupan, janan hui, pameran, gitu. Ya, eh, ini sudah. Nah, saya mau lanjut ke juxing. Nanti saya balik lagi ya. Saya tulis dulu. Juxing, bahasa Indonesia juga sama mengadakan. Juxing mengadakan, tapi konteksnya adalah hmm, seremonial, seremoni, seremonial, perayaan. Perayaan ini lebih ke upacara, eh, doa, gitu. Tadi itu acara, pameran, terus perlombaan. Kalau juicing ini mengadakan seremonial yang kayak perayaan, tapi perayaannya lebih ke upacara. Misalnya kayak 17 Agustus nanti kita akan mengadakan upacara bendera, bener gak? Maka kita bilang 举行升旗仪式. 仪式 ini seremonial. Ya, 举行升旗仪式. Gitu. Jadi juicingnya lebih ke ada upacara, terus ada doa. Kayak kita misalnya, oh saya mau ngadain doa bersama, itu pakai juicing, 不是举办. Gitu. Jadi teman-teman bisa bedain apa mengadakannya konteksnya apa. Ya, memang mereka berdua berbeda ya. Oke, terus pertanyaan kedua, over.
跟有时有什么分别呢？翻译是 kadang-kadang 吗？对，over sama 有时候 itu kadang-kadang. Cuman bedanya mereka adalah over itu lebih jarang dibandingkan 有时. Ya, jadi cuman apa sih lebih ke frekuensinya ya. Kalau over, saya tulis dulu ya, biar teman-teman yang lain bisa catat. Over, apa namanya? Kadang-kadang, tapi kalau dibandingkan dengan 有时, ini lebih dikit. Ya, jadi ini lebih jarang, jarang banget lah kalau kita bilang. Nah, terus kita ada satu kosakata 有时, 就是有时候. Pininnya di sini ya. 有时. Ini sama dengan 有时候, kadang-kadang. Yang teman-teman sudah kenal kosakatanya. 有时候, 有时候. Ini sama, artinya kadang-kadang. Cuman bedanya apa loh, Shi? Bedanya si Yoshiho lebih sering gitu. Jadi mereka itu berdua kalau dibandingkan, berarti kalau misalnya Laoshi bilang, saya kadang-kadangnya dalam setahun tuh sekali, berarti over. Setahun sekali itu jarang banget, ya. Tapi kalau misalnya Yoshiho kapan dipakai? Misalnya setahun bisa 5-6 kali. Nah, itu masih boleh pakai Yoshiho. Gitu sih, ya. Memang takarannya agak subjektif. Karena bisa jadi 5-6 kali itu jarang dibandingkan dengan 12 kali. Ya kan ya? Setahun misalnya contohnya. Jadi teman-teman balik lagi si over sama Yoshiho itu kalau mau mereka dijajarin, si over lebih jarang dibandingkan Yoshiho. Jadi kalau misalnya frekuensinya itu termasuk yang menurut teman-teman sebenarnya jarang tapi banyak, maka pakai Yoshiho. Ya, tapi kalau itu sebenarnya jarang banget. Setahun nggak tahu ada sekali nggak, maka pakai over. Jadi jarang banget gitu ya. Ya, oke ya. Jadi itu bedanya. Oke. 再来，我再看一下下面的 apa namanya pertanyaan berikutnya ya, 下面的问题. Ini sebentar ya, saya lihat masih ada nggak ya pertanyaan yang di sini? Oke, nggak ada. Kalau, oh ya, ada dari Dokter Evelyn, wedding anniversary masuk 举行 ya, 老师. Wedding anniversary betul, 举行结婚sebentar, wedding anniversary itu masuk ke acara ulang tahun. Jadi 我们可以说举办，对不起啊，举办. Kalau wedding anniversary itu masuk ke ini, 生日会. Ya, yang tadi saya bilang perayaan itu upacara semacam eh, 17 Agustus. Dia adalah seremonial tahunan kayak gitu. Tapi tidak happy-happy. Kalau teman-teman masih mau memperjelas, lah tadi ulang tahun kan juga perayaan kan. Iya, perayaan happy-happy itu biasanya sebentar, saya balik. Oke. Happy-happy masuknya ke Jupan. Kalau pesta, ya. Wedding anniversary itu masuk ke Jupan. Tapi kalau misalnya Juxing itu lebih eh, serius, lebih formal. Shengqi ini menaikkan bendera, upacara bendera. Seperti itu. Dia perayaan, tapi lebih formal. Nggak ada pesta-pesta di situ kan ya. Itu namanya Juxing bendera. Gitu kira-kira ya, kalau misalnya teman-teman mau bilang patokannya. Terus berikutnya pertanyaan dari Bulina. Lalu kalau 音乐会 sudah pasti kita bilang 举办. Ya, konser musik ya, 举办一场很大的音乐会 gitu, 举办. Jadi patokannya dari keyword yang tadi saya eh, kasih gitu ya. Itu satu. Terus kalau ini kan seremonial mungkin teman-teman bingung kan. Seremonial juga perayaan. Iya, tapi dia lebih ke yang formal, bukan nyanyi-nyanyi pesta-pesta, 不是 gitu ya. Oke ya. Itu tadi Jupan sama Juxing.
Oke, terus berarti ini sudah selesai. Baik. Saya balik dulu ya, sesuai urutan ya. Oke, tadi pertanyaannya Frankie sudah terjawab semua ya. 举办举行 terus over sama 有时就是有时候. Terus pertanyaan dari Dwi, Laoshi mau tanya perbedaan dan penggunaan beberapa kata ini. 差不多,大概,大约,差点儿,几乎, yang atas dulu ya. Jadi 差不多, ini sudah? Oke, kalau sudah saya lanjut dulu. Jadi misalnya 差不多 punya boleh baca nada 5, boleh baca sesuai aslinya nada 4 ya. 差不多 itu kurang lebih, kira-kira. Terus ada dua lagi itu takai. Itu sama, cuman posisinya ya. Nanti saya kasih contoh. Saya tulis dulu ya. Takai juga. Kita bilang kurang lebih atau kira-kira. Nah, si takai ini sama dengan tayue. Saya gabungin dulu ya. Tayue. Eh, Takai和大约 itu udah pasti dia sinonim. Terus posisinya juga sama, tinggal ganti-ganti aja. Misalnya takai 5点多, kira-kira jam 5 lebih lah gitu ya. 5点多. Takai 4点, kira-kira jam 4. Kalau nggak pakai to juga nggak apa-apa. Jadi ini lebih ke gaya bahasa aja. Kira-kira jam 4 lah saya ke rumah kamu, kira-kira jam 5 lebih. Tadi kita baru bahas lebih ya. 大约4点, 大约5点多 itu sama. Ya, jadi ini langsung sama. Terus kalau misalnya 差不多 itu sebenarnya lebih ke kurang lebih. Contoh, hmm, apa ya? 差不多5点可以吗？差不多4点可以吗？可以. Tapi 差不多 di Sydney juga bisa, dia punya arti. Makanya kenapa saya lainin. Jadi mereka ini bisa sinonim langsung gantiin aja. Tapi si 差不多 lebih banyak dipakai kurang lebih gini. 差不多 5个. Kurang lebih ada 5 orang sih kayaknya. Yang daftar misalnya. Ya, 差不多有5个. Gitu. Jadi dia bisa artinya kurang lebih. Jadi tidak ada angka yang pasti kayak gitu. Kalau takai dia punya angka lebih pasti. Seperti itu sih kira-kira ya perbedaan dan penggunanya. Itu caputo di arti pertama kurang lebih mirip-mirip. Posisinya juga sama. Tapi yang kedua si caputo itu bisa artinya lumayan. Ini yang membedakan dia. Makanya kenapa saya nggak tulisin mereka satu baris sinonim. Karena nanti kalau konteks yang lain misalnya 去中国吃的还可以吧. Misalnya ya ke China, makanannya masih oke ya. Terus teman-teman bilang, lumayan lah Laoshi. Lumayan tuh bisa oke, bisa juga kurang. Tapi ya lumayan tergantung persepsi masing-masing. Kita boleh bilang 差不多. Biasanya orang kalau jawab 差不多 biasanya positif. Artinya, eh 50-60% bisa diterima sama lidah saya. Itu namanya 差不多. Progresnya positif biasanya. Itu namanya 差不多. Gitu ya. Jadi dia punya arti yang sama dengan takai sama tayue. Tapi dia punya arti yang kedua, yaitu lumayan. Itu perbedaannya sih ya. Terus kalau 差点儿, ini di bawah ada pertanyaan berikutnya. Ada 差点儿. 差点儿 itu hampir. 差点儿跌倒，差点儿不及格，不及格 itu nggak lolos. 差点儿忘了，hampir lupa ya. Kalau 几乎 seolah-olah. Hmm, 几乎 eh, 几乎 itu artinya seolah-olah. Memang dia beda arti sih. Misalnya contoh kita bilang 他没说答应，但是他的动作呢，几乎已经答应了。他没说答应，
dia tidak bilang oke. Taying itu artinya menyanggupi permintaan orang. Ya, taying. Misalnya contoh kita minta tolong dia ini, tapi kadang-kadang ada orang tuh nggak langsung bilang oke gitu kan. Itu namanya 没说答应，他嘴上没说答应，但是他的动作itu action bahasa tubuhnya dia 几乎 seolah-olah 已经说答应了，sudah mengatakan dia oke gitu. Contoh dia bahasa tubuhnya ya tidak dia tidak ngomong tapi bahasa tubuhnya menunjukkan bahwa dia sudah menyanggupi permintaannya teman-teman gitu. Itu namanya 几乎 seolah-olah. Terus misalnya juga 我很久没回家乡了啊，这次回去呢，几乎saya sudah lama tidak pulang kampung contoh. 这次回去呢，misalnya kali ini pulang，几乎 seolah-olah 回到了童年的时候，回到 itu kembali 童年的时候 masa-masa kecil kan pasti banyak memori-memori masa kecil benar gak? Ya itu namanya 几乎 seolah-olah. Kalau 差点 itu hampir, 差点迟到, 差点 tadi misalnya lupa, 差点忘了. Memang ini dua kosakata yang berbeda Bu, gitu ya. eh Sampai di sini cukup jelas. Harusnya C-nya ayam ya, Laoshi. Oh, yang Kentucky enggak. Iya, saya paham. Maksudnya KFC kan C ayam. Busi. Dia memang secara internasional punya nama. Teman-teman boleh search. Ya, jadi ini bukan ci ayam, pushi. Ya, memang enggak. Dan maksud saya dia secara internasional diakui Kentucky itu KFC. Teman-teman nanti kalau jalan-jalan ke China, ketemu KFC, dilihat aja hurufnya yang ini, bukan ayam ya. Heeh. Jadi memang translatean ya. Jadi bukan tulisan huruf ayam. OK，再来是 berikutnya，我们再看一下啊。Oke, Pak Andreas ya, 不客气, Pak. Ini ada apa tulisan dari Pak Andreas. Terima kasih sudah didoain. Terus ada Bu Katarina di bawahnya. 下午好，老师班长. Oke, ini saya baru baca sampai sini ya. Oke, 我们都很好，谢谢您，你不。还在路上，那现在应该已经到了，是吧？刚才是3:08. Oke, tadi 3:08 menit gitu ya, jam 3:08 menit beliau tulisnya. Harusnya sekarang saya sampai rumah ya. Oke, 再来是 ada Bu Helena yang sudah hadir. Terus saya lanjut lagi ya di bawahnya ada Bu Nani. Bu Nani ada pertanyaan ya? Coba. 该参加回答问题蔡老师的节目了，看起来，嗯，这第二波等一会就结束，所以我必须把时间用得好。呃，Bu Nani，不好意思，我还是看不懂。Jadi yang kalimatnya Bu Nani ini maksudnya apa? Saya belum nangkap. Boleh nggak artinya? Mungkin saya bisa bantu revisi untuk kalimatnya, ya. Boleh ya? Saya minta artinya. Nangkapnya kira-kira dapat. Cuman mendingan Ibu kasih saya artinya, jadi langsung biar saya bisa apa namanya koreksi sesuai makna yang Ibu mau sampaikan ya. Oke, 再来是 ini ada screenshot dari Dr. Evelyn. Ini yang kemarin saya tanya frase yang menyatakan sehidup semati hanya dengan satu pasangan. Oh, 一生一世, ya, 一生一世 itu adalah seumur hidup ya kayak maksudnya sepanjang hidup gitu ya, betul. 一生一世. Sebentar, saya tulisin. Betul, betul. Itu artinya selama hidupnya kita gitu ya. 一生 itu artinya seumur hidup sih sebenarnya. 一世, 一世 kalau mau ditranslate adalah satu abad ya. Tapi dia satu frase, 一生一世 4 huruf, artinya selama-lamanya. 一生一世. Kayak ibu bilang apa? Hidup semati gitu ya. Betul. Ya, 一生一世 只爱你一个人 misalnya ya. Seumur hidup sepanjang hidup saya hanya mencintai kamu satu orang. Itu 一生一世. Selama-lamanya sebenarnya ya. Sehidup semati. Karena nya bukan meninggal. Shi di sini adalah abad.
teman-teman kebayang abad tuh panjang banget maksudnya. Ya, jadi mungkin ibu mentranslate-nya itu sehidup semati karena ada SHI, eh, 一生一世, tapi bukan. Kalau mati itu 死, hanzinya beda. Ini 死, meninggal. Ya, 一生一世 sebenarnya itu lebih ke sepanjang usia, sepanjang hayat. Iya, gitu. Oke, saya lanjut lagi. Ada Christopher. Lalu saya bingung cara membaca CH dan ZH. Misalnya CHI dan ZHI. Iya, CH sama ZH. C itu ada angin. Kalau Z itu tidak ada angin pas baca. Ya, saya contohin. Contoh CHI, nada satu ya. Sh, ada angin, terus H. H itu tandanya lidahnya diangkat. Sh, angin. Sh. Tapi kalau ZHI, kan tadi saya bilang tidak ada angin berarti bersih. Saya punya istilah bersih artinya apa? Contoh nada satu. C. Kalau tadi kan ts. Kalau ini c, bersih, tidak ada angin. Ya, sekali lagi ya. C, yang ini. C. Kalau ini bersih, ya, bersih. Tidak ada angin, tapi lidahnya memang angkat karena ada H dan H gitu ya. ZHI bacanya gimana? C, C, bersih. C-nya bahasa Indonesia, C. C, cuman dia I-nya bunyi di bahasa Mandarin ya. C, 知道, bersih. Kalau ini 吃饭, ada angin. Bedanya di situ. Ya. Oke, lanjut. Bacanya J sama Q. Oke, ini saya next ya. Oke, J sama Q. J bunyinya cici, Q bunyinya ci. Di mana ini saya bilang bersih atau tidak ada angin, yang ini ada angin. Ya, saya giniin ya. Oke, ini berarti baca ci. J baca ci. Kalau Q baca ci. Beda ya, satu bersih, satu ada angin. Nah, terus kalau misal kamu tanya, JU bacanya gimana? Kalau mereka J, Q, X, dan Y ketemu U-nya dibaca U, mulutnya setengah bulat. Jadi JU bacanya, di sana ada satu ya, Ju, mulut saya setengah bulat. Ju, 就是这个 U. Kalau QU, karena tadi ada angin, berarti Cu, nah ada satu contoh. Cu, ya. Cu, sama cu. Nah, sedangkan kalau JING sama sorry, sama QING itu sudah pasti eh, ini bersih, ini ada angin. Sesuai patokan awal. Cing, cing, bersih. Ci, ing, cing. Oke, kalau ci berarti Q kan ya. Ci, ing, cing. Ada angin. Cing. Misalnya contoh ada satu semua ya. Cing sama cing. Ada ts. Nah, tadi juga sama. Yang ada angin ada ts. Ada dorongan angin ya kalau saya bilang. Kayak gitu ya. Itu bedanya Christopher. Oke. Ini berarti beres. Terus 再来，OK，布卡特丽娜已经到家了，对吧？好，好的。Terus ini ada kalimat. Tadi Ibu Dwi sudah saya jawab ya. 差不多大概大约 udah. 确sama 但是. Oke, ini sudah beres ya. 确itu eh, kita bilang patokannya adalah kondisi berkebalikan. Dia bukan arti ya, sebentar. Saya tulis dulu ya. Kondisi berkebalikan. Makna yang dikandungnya adalah kondisi yang berkebalikan, tapi dia adalah partikel. Jadi tidak ada arti. Sedangkan eh 但是 itu beda konteks, nanti saya jelasin. Saya kasih contoh kalimat 却. 他比如说他那么帮你, dia begitu bantu kamu. 那么帮你 itu artinya selalu bantu kamu gitu ya. Ya, 他
nama pang nih. Biasanya orang ngomong gitu ya. Nama sebegitu bantu kamu artinya sering bantu kamu, sering berikan bantuan. 你却不感恩，你却 berkebalikan. 你却不感恩. Kalau misalnya langsung saya nggak pakai 却 karena dia adalah partikel, apakah boleh? Boleh-boleh aja, cuman nggak terlalu penekanan gitu ya, nggak terlalu emphasize. 你却不感恩, 你不感恩 boleh? Boleh. Makanya partikel itu teman-teman paham, dia boleh dihilangkan, boleh-boleh aja. Cuma kalimat itu jadi tidak lengkap. Makanya dia bukan kosakata yang ada arti. Dia adalah melambangkan kebalikan. Contoh gini, kalimat tadi saya kan bilang, 他那么帮你, 他每次都帮你, dia setiap kali bantu kamu. Dia sebegitu sering bantu kamu. 你却不感恩, kamu kebalikannya tidak berterima kasih. Kanan tuh terima kasih, berterima kasih. Kebalikannya. Nah, mungkin ibu bingung kenapa si 却 sama 但是 selalu barengan, betul nggak? Karena 但是 juga menyatakan kondisi yang berkebalikan, tapi dia adalah sebuah kosakata tetapi. Kalimat saya tadi, 他那么帮你, koma, 但是你却不感恩, boleh nggak老师? Boleh banget, lebih lengkap. Tetapi kamu malah, kalau mungkin bahasa Indonesia kita bilang malah, malah itu artinya kebalikannya gitu ya. Kamu malah tidak berterima kasih. 却, 但是你却不感恩. Jadi mereka bukan sinonim. Tetapi itu, ini 但是. Tetapi itu adalah satu kosakata ke si 却 adalah partikel. 但是你不感恩, maksud saya pusing pakai partikel nggak pakai boleh, boleh nggak apa-apa. Tetapi kamu tidak berterima kasih, artinya tidak berkurang. Cuman kalau begitu pakai 却 itu kita lebih penekanan bahwa ih kok kamu gitu ya. Nah itu 却 karena kita mau nyatakan harusnya gitu ya. Dia udah banyak bantu kamu, harusnya kamu berterima kasih, harusnya. Tapi ternyata kondisinya berkebalikan. Silakan pakai 却 untuk menekankan kondisi kalimat tersebut. Gitu maksudnya. 却 ya. Oke. Eh, ini pertanyaan dari Bu Dwi, saya lanjut dulu. Di bawahnya masih ada satu kalimat dari Bu Lina. 在日本，弟弟的女儿一边读书一边工作，什么意思？Oh, di Jepang, anak perempuannya adik laki-laki sambil kuliah. Di sini tusu bukan baca buku, tapi kuliah ya, belajar sambil bekerja. Itu kan ya artinya. Ini kalimatnya dari ibu ya. Ibu tanya balik artinya ke saya. Oke ya, jadi ya ini kalimatnya udah benar formatnya ya. Jadi artinya di Jepang anak perempuannya adik laki-laki sambil belajar, belajar di sini artinya berkuliah gitu ya, sambil bekerja. Oke? Ya, itu Bu Lina ya. Terus rasanya waktu berlalu begitu cepat. 我们时间到了是吧? Oke, sepertinya gelombang kedua ini akan segera berakhir, jadi aku harus memanfaatkan waktu dengan baik. Ini ya yang tadi apa namanya? Mundur satu slide yang ini kah? Ini yang tadi namanya Bu Nani. Sebentar, saya lihat kalimatnya ya. Oh, berarti kalau gitu, Bu, saya bantu translate ya ke bahasa Mandarin dari kalimatnya Ibu ya. Jadi rasanya ini oke. Nah, di sini aja ya. Rasanya itu 觉得 gitu ya. 觉得时间过得太快了. Jadi saya translate aja dari kalimat Ibu ya. Saya nggak balik ke kalimat tadi. Kalimat tadi soalnya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Bolak-balik apa posisi kosakatanya ya. Jadi Ibu bisa bilang 觉得 atau mau pakai subjek boleh. Ibu boleh bilang 我觉得时间 gitu ya, 时间过得太快了. Ini dulu ya, saya rasa itu ya, 觉得 itu merasa, 时间 waktu 过得 berlalu gitu ya, dengan cepat. 太快了.
Seperti itu. 我觉得时间过得太快了. Rasanya waktu berlalu begitu cepat. Sepertinya gelombang kedua ini, ya, berarti 我们可以说第二波. Kalau misalnya ibu mau bilang itu boleh ya. Oke, ini udah. Silakan di screenshot dulu. 第二组 juga boleh. Grup kedua. Kita juga bilang begitu. Kalau grup belajar itu boleh bilang grup. Zu. Boleh. Po itu gelombang secara translatean kayak gelombang di air laut gitu ya. Ha-ha. Tapi kalau misalnya kelompok belajar, biasanya kita bilang 第二组. Ya. 第二回合 juga boleh. 回合 itu putaran kedua. Ya, ini kan putaran kedua kan. Udah mau selesai juga ya. 我们可以说第二回合 回合 itu putaran ya. 第二回合的汉语 bahasa Mandarin pan kelas ya. 第二回合的汉语 pan ya. 回合 ini adalah putaran. Gelombang kedua gitu ya maksudnya ya dua ini putaran kedua kelas Mandarin putaran kedua akan segera berakhir kita sudah dapat ya kosakatanya ya kuai masih ingat kuai yao 什么什么了 ya kuai yao 结束了 sudah akan segera berakhir kuai yao boleh nggak pakai 就要 masih ingat masih bisa ya 就要结束了快要结束了 juga boleh 结束 ini berakhir 快要 sudah mau ya titik 快要结束了 sudah mau berakhir. Oke, Ibu nanti boleh cocokin ya sama kalimatnya ya. Jadi saya harus memanfaatkan dengan waktu dengan baik. Nah, kalimat terakhir yang Ibu bilang, 所以我必须把时间用得好 itu tidak cara ngomongnya begitu ya. Jadi, 所以我必须, nah ini mungkin saya tulis saja ya. 所以我必须 saya harus eh, 把握时间 ya. Jadi apa namanya? Kita bilang memanfaatkan waktu dengan baik itu namanya pawo. Ada satu kosakata namanya pawo. Pawo ini memanfaatkan eh, waktu dengan baik. Pawo 时间. Biasanya cara ngomongnya gitu ya. 时间.所以我必须 Ininya udah bagus ya. 所以我必须把握 ini menggenggam ya, memanfaatkan. Dia udah satu. Memanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Memanfaatkan waktu. 把握时间 artinya memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jadi si pawo ini biasanya untuk memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu. Biasanya dia pasti artinya positif. 好好把握 biasanya kita bilang eh, gunakan baik-baik. 好好把握 misalnya kesempatan, terus mungkin waktu gitu ya. 我们一般都会说，请你好好把握，就是这个把握 ya. Ya, Ibu boleh lihat ulang lagi kalimatnya, nanti boleh bikin apa perbandingan gitu ya, kira-kira oh berarti bagian ini yang saya perlu perbaiki gitu ya. Oke, ini Bu Nani ya, 谢谢你给我您句子的意思 ya. Terima kasih sudah menuliskan apa arti dari kalimat yang mau ditulis. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kayaknya pembacaan masih ada satu kalimat ya. Oke, dari Denny. Beda cu sama ci. Oh, oke. QU sama QI. Ya. QU misalnya ada satu, QI misalnya ada satu ya. Kalau misalnya ada empat ya tinggal baca nada empat gitu.
Ini mulutnya bulat. Tadi kan saya udah bahas JQXY ketemu U mulutnya U-nya jadi bunyi U gitu ya. Sedangkan QU berarti cu nada satu. Kalau QI ci I biasa kayak bahasa Indonesia ya. Cu QU. Kalau ci QI nada satu. Kalau nada empat tinggal diubah ke nada empat. Cu nada empat, terus ci nada empat. Ya, satu mulutnya bulat, satu lagi mulutnya biasa, I biasa ya, ci gitu. Sampai sini cukup jelas untuk Denny pertanyaannya. 不用谢这个是徐恩荣ya, Christopher ya. Mau balik ke slide 6, mungkin saya nggak balik dulu ya. Nanti boleh lihat ke rekaman ya. Mohon maaf ya, saya lihat dulu. Ini harusnya sudah kejawab semua. Ya, oke. Denny cukup jelas. Lalu kadang kita terasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin suka beda arti ya. Apa saya tidak mengerti kosakatanya? Iya, eh, satu hal yang saya mau pesan, jangan translate kata per kata. Tidak, tidak oke. Jangan ditranslate per kata. Itu tidak. Jadi teman-teman perlu paham garis besarnya saya mau ngomong apa, baru gunakan cara orang Mandarin, orang China berbicara. Karena ini bahasa, bukan kayak perkosakata, 不是的. Ya, jadi makanya kenapa kita suka, kok salah ya posisi ya? Karena apa namanya kita translate satu-satu gitu. Jangan. Kalau membuat kalimat tuh jangan begitu. Tapi arti keseluruhannya apa? Baru balik lagi ke si kalau bahasa Inggrisnya bilang Chinese way. Orang Chinese tuh ngomongnya seperti apa kalau di kondisi seperti ini? Kan karena beda budaya kan. Kayak kemarin ada satu tuh waktu di kelas offline dia kasih saya satu apa perumpamaan yang menurut saya bagus. Jadi dia tanya apa deadline. Deadline itu sebenarnya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia kita juga sebenarnya nggak ada. Bahasa Mandarin juga nggak ada. Jadi dia bilang, oh pantas ya deadline itu kalau ditranslate ke bahasa Mandarin nggak ada kosakatanya. Nggak ada. Deadline tuh kita misalnya gini, contoh PR ini harus dikumpulin hari Kamis. Orang China tuh langsung ngomongnya gitu ya. 这个作业呢，大家星期四必须交给我，hari Kamis harus kumpulin ke saya. Itu artinya deadline, bener gak? Si bahasa Inggris ada deadline, memang ada kosakata itu, tapi di bahasa Mandarin nggak ada. Kita cara ngomongnya begitu. Begitu juga bahasa Indonesia, kita bilangnya apa? Hari Kamis apa? Kasih saya ya, kumpulin ke saya. Berarti batas waktunya hari Kamis. Jadi memang tidak bisa ditranslate kosakata per kosakata. Makanya teman-teman lihat ada yang kosakata artinya sama, tapi begitu masuk ke kalimat penggunaannya dia posisinya bisa beda, terus bisa beda arti. Bukan tidak mengerti kosakata sih ya. Menurut saya lebih ke teman-teman perlu banyak baca kalau untuk menambah apa kalimat. Jadi cara orang China ngomong seperti apa sih? Nah, itu bisa dibaca dari contoh kalimat. Jadi kalau misalnya udah sampai tahapan ini, menurut saya yang saya bisa sarankan adalah teman-teman butuh banyak eh, mungkin dari media bisa lihat, oh kalimat dia kayak gimana ya kalau ngomong begini ya. Kan dari media banyak contoh conversation, itu dari situ, oh kalimatnya seperti ini, oke. Terus dari baca, kalau teman-teman bisa punya media baca yang bahasa Mandarin basic-basic, kayak contoh buku-buku anak SD yang sekarang kan, mereka tuh ada kalimat tuh yang pendek-pendek, mulai dari situ boleh. Jangan mulai yang terlalu sulit, karena terlalu sulit hasil di tengah frustasi, hasil nggak diterusin, biasanya gitu. Ya, itu saran saya. Jadi memang perlu menambahnya dengan baca bahan yang berbahasa Mandarin, gitu. Jadi bukan ditranslate memang Bu, ya. Itu yang saya bisa pesen, jadi tidak ditranslate satu persatu, gitu. Ya. Eh, itu eh, satu lagi mungkin ya sebelum selesai ya pertanyaan dari Frankie, Pawo sama Hauchu. Pawo itu memanfaatkan, Hauchu itu keuntungan. Beda arti ya, beda arti. Kalau itu memang beda arti ya. Kalau deadline boleh nggak 截至什么时间? Oh boleh, 截至 itu sebenarnya sampai batas kapan gitu ya. 截至什么时间? Itu boleh. Cuma maksudnya
dia menganggap bahwa oh ya deadline itu sebenarnya asalnya dari bahasa Inggris ya. Iya betul. Ya, tapi kalau misalnya mau dibilang oh dibatasin sampai kapan ya ada 截至什么时间gitu maksudnya. Tidak semua ditranslate plek-plek maksud saya. Sebenarnya itu sih ya yang saya bisa share ke teman-teman. Seperti itu. Kalau 日期itu tanggalan, beda arti. Ya, kalau deadline itu adalah batas waktu. Ya, beda konteks, beda arti. Oke ya, semoga kejawab juga Frankie, terus Ibu Dwi yang tadi tanya 截至什么时间 bolehkah? Boleh, tapi itu lebih ke pertanyaan ya. 截至什么时候? Ini batasnya sampai kapan? Batas. Tapi deadline itu kan sebenarnya nggak ada. Deadline tuh batas waktunya sampai hari Kamis ya, kayak gitu ya. Sebenarnya nggak ada yang maksudnya persis gitu ya. Karena beda budaya sebenarnya itu. Jadi jangan distresin Bu Helena, maksud saya perbanyak sorry kalimat yang di bahasa Mandarinnya. Lama-lama kita dapat feeling. Kayak dulu belajar pronunciation kita awalnya bingung tapi akhirnya dapat feeling. Nah, di kalimat juga sama sebenarnya. Lebih banyak bacaan yang kalimat bahasa Mandarin. Boleh dicari banyak sekali sumbernya. Di internet banyak, di buku-buku saya rasa sekarang banyak banget kayak gitu. Itu yang saya bisa share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya.我们时间到了，对吧？那我们就下星期再见。谢谢大家，谢谢班长，拜拜。